wabarakatuh. Kita kembali di bab polinomial bagian keempat. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian polinomial, operasi aljabar, kesamaan polinomial, nilai polinomial. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian polinomial. Apa sih pembagian polinomial? Bedanya apa dengan pembagian biasa? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pembagian di bilangan bulat. Misal, ada pertanyaan 225 dibagi dengan 3. Nah, Ibu akan menyelesaikan soal tersebut dengan cara bersusun. Pertama, 22 dibagi 3 adalah angka yang mendekati perkalian 3 dikalikan sesuatu yang hasilnya 22 adalah 7. 7 dikalikan 3 itu 21. Kemudian kita kurangi, hasilnya 1, 5. Nah, 15 dibagi 3 itu 5. 5 dikalikan 3, 15. Dikurangi 0. Nah, ini adalah pembagian yang tak bersisa. Kemudian, bagaimana pembagian yang bersisa? Misal, ada soal yang lain. Soalnya adalah 227 dibagi dengan 4. 22 dibagi 4, 5. Dengan cara yang sama, kita peroleh seperti ini ya. 27 dibagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 27 yaitu 6. Ya, kita tulis di sini 6. 6 dikalikan 4 yaitu 24. Dikurangi, hasilnya adalah 3. Nah, perbedaan yang pertama, pembagian yang pertama itu pembagian tak bersisa, sisanya 0. Sedangkan untuk pembagian kedua, sisanya 3. Nah, dalam pembagian bilangan bulat, bilangan yang dibagi itu, kita lihat yang di sini ya, yang ada sisa. Contoh kedua, bilangan yang dibagi itu adalah 227. Kemudian, pembaginya adalah 4. Dikalikan hasil bagi. Hasil bagi itu yang di atas, yaitu 56. Ditambah sisa-sisanya 3. Lalu bagaimana untuk menuliskan contoh yang pertama? Sama saja, 225 adalah perkalian 3 dikalikan 75 dengan sisa 0 atau tidak ada. Jadi kalian harus melihat bilangan yang dibagi itu ada di sini. Di sini bilangan yang dibagi. Kemudian ini adalah pembagi. Kemudian yang kita cari itu adalah hasil bagi. Kemudian yang paling bawah itu adalah sisa. Hal ini sama juga dengan polinom. Polinom dengan cara bersusun kita bisa tulis dengan fx dibagi dengan px, hasilnya itu adalah hx. Dengan perkalian px dikalikan hx, jika dikurangi akan bersisa sx. Agar lebih jelas, kita akan langsung masuk ke contoh. Kita masuk di contoh pembagian polinomial yang pertama. Bentuknya adalah fx sama dengan x dikurangi k dikalikan hx ditambah sx sebagai sisa. Soalnya adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8 dibagi dengan x dikurangi 4. Dengan cara yang pertama itu adalah cara bersusun dan yang kedua corner. Kita akan mulai dengan cara bersusun. Kita tulis 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8.
dibagi dengan X dikurangi 4. Sebelah kanan akan menjadi kotretan ya. Yang pertama, kita bagi variabel dengan derajat tertinggi, yaitu 3X pangkat 3 dibagi dengan X. Hasilnya adalah 3X pangkat 2. Maka hasil bagi di polinomial yang pertama itu adalah 3X pangkat 2. Belum selesai sampai di situ. Lalu kita kalikan 3X pangkat 2 dikalikan dengan X dikurangi 4. Hasilnya akan Ibu tulis langsung di sebelah kiri. 3X pangkat 3 dikalikan dengan 3X pangkat 2 dikalikan dengan negatif 4. Dikurangi 12X pangkat 2. Lalu kita kurangi. Hasilnya yang ini habis ya. Dan negatif 7X pangkat 2 dikurangi negatif 12X pangkat 2 yaitu 5X pangkat 2. Turun negatif 13X. Selanjutnya 5X pangkat 2 dibagi X. Hasilnya adalah 5X. Maka di sini positif 5X. Lalu kita kalikan 5X dengan X dikurangi 4. Perkalian distributif hasilnya adalah 5X pangkat 2 dikurangi 20X. Selanjutnya kita operasikan, habis negatif 13X dikurangi negatif 20X. Hasilnya negatif 13X ditambah 20X yaitu 7X. Negatif 8 dikurangi 8. Lalu selanjutnya 7X dibagi dengan X. Hasilnya adalah 7. Lalu kita kalikan 7 dengan X dikurangi 4. Di sini 7-nya kita taruh di atas ya, jangan lupa hasil baginya adalah positif 7. Maka kita kalikan hasil distributifnya adalah 7X dikurangi 28. Ini habis. Negatif 8 dikurangi 28. Hasilnya adalah positif 20. Maka kita nyatakan fx dalam bentuk yang ini ya, yang diminta oleh soal. 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8 itu sama dengan, Ibu taruh di bawah, sama dengan x dikurangi 4 dikalikan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7 dengan sisa positif 20. Itu adalah jawaban jika kita mengerjakan dengan cara bersusun. Sekarang kita lihat jawaban dengan cara corner. Pertama-tama kita punya variabel paling tinggi yaitu derajat 3. Maka agar mempermudah kita tulis di sini x pangkat 3. Kasih jarak x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Atau dia konstanta. Nah, selanjutnya kita tulis koefisiennya. 3, negatif 7, negatif 13, dan negatif 8. Dibagi dengan x dikurangi 4. X dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Maka pembaginya adalah X sama dengan 4. Kita tulis dia di sini. 4 adalah pembagi. Kemudian yang pertama, kolom pertama itu tidak ada operasinya. Maka kita bintangi saja. Turun 3 langsung. Operasi yang digunakan adalah perkalian dan penjumlahan. Nah, kita tulis penjumlahan di sini ya. Selanjutnya, 4 dikalikan 3 adalah positif 12. Nah, sekarang negatif 7 ditambah 12, yaitu positif 5. Kita kalikan lagi. 5 dikalikan 4 adalah 20. Kita jumlahkan lagi. Negatif 13 ditambah 20 adalah 7. Selanjutnya, 7 dikalikan 4 adalah positif 28.
Negatif 8 ditambah 28 adalah 20. Nah, sekarang hasil akhir itu adalah sisa. Nah, ini adalah hasil bagi. Bagaimana kita menuliskannya? Nah, kita tulis dia dari yang paling terakhir dulu agar lebih mudah. Yang paling terakhir itu dia pasti konstanta, yaitu 7. Kemudian, atau pangkat 0 ya, X pangkat 0. Nah, yang kedua itu dia X pangkat 1. Yang ketiga, dia naik X pangkat 2. Variabelnya. Jadi, yang ini adalah 5X. Yang ini adalah 3X pangkat 2. Dia bernilai positif, positif, dan positif. Maka di sini positif dan positif. Jadi, hasil perkaliannya adalah, hasil baginya adalah 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 7 dengan sisa 20. Ini adalah hasil bagi dengan cara Horner. Ya, jadi jika ditulis ulang adalah 3X pangkat 3 dikurangi 7X pangkat 2 dikurangi 13X dikurangi 8. Hasilnya adalah 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 7. Dikalikan ya, dikalikan X dikurangi 4, karena dia pembaginya, ditambah 20. Begitu anak-anak, itu adalah contoh untuk pembagian polinomial bentuk linier. Selanjutnya, pembagian suku banyak oleh bentuk linier AX ditambah B dengan fx-nya sama ya, tidak beda jauh dengan bentuk linier. Tapi karena waktunya sudah cukup panjang, Ibu akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai bertemu. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.